Ulang-ulang. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang krisis di Filipina terkait kota Marawi yang belakangan ini dikepung oleh kelompok ISIS dan banyak sekali warga yang tewas. Tanggapan apa tentang hal ini bagaimana? Sebenarnya ini sudah saya sampaikan 4 tahun yang lalu bahwa ini hanya sekedar peperangan ekonomi. Jadi yang terjadi tidak hanya soal di Marawi, tetapi ini rentetan dari peristiwa-peristiwa di dunia yang sesungguhnya bermula dari teori merkantilisme. Teori merkantilisme itu adalah teori untuk memperoleh emas yang banyak. Karena apa? Karena emas itu menjadi roh dari peredaran ekonomi dunia. Nah, kalau sudah mendapatkan emas yang banyak supaya bisa menguasai dunia. Untuk apa? Untuk mendapatkan pasokan energi yang berbagai macam bentuknya. Nah, kalau sudah mendapatkan kekuasaan dan pembagian penguasaan, penjajahan gaya baru, maka akan muncul pemimpin-pemimpin dunia. Persoalannya hanya itu, jadi tidak ada kaitannya dengan agama dan sebagainya. Hanya untuk wilayah-wilayah Arab disetir dengan seolah-olah mewarnai berperang, berjihad, membela agama dan ulama. Nggak ada hubungannya sama sekali. Hubungannya ya ulama dan para ustadz serta paham-paham baru itu dimanfaatkan oleh para pelaku aktor utama dunia yang menggerakkan teori merkantilisme. Sama dengan yang terjadi di Arab Saudi yang itu dengan saudaranya saja. Jadi Qatar itu, Raja Qatar itu keponakan rajanya Saudi Arabia. Tetapi karena ini kisarannya di atas kemampuan dari kerajaan Saudi Arabia dan Jazirah Arab, maka saudara sendiri pun dijadikan sebagai lawan-lawan ketika membahayakan gerak majunya sistem penjajahan gaya baru yang bermula dari merkantilisme itu. Nah, ini mulai masuk ke kawasan ASEAN. Maka pintu gerbangnya justru kenapa di Filipina? Karena di sana dulu ada pangkalan militer Amerika. Di Subic gitu. Ya. Kemudian di sana juga ada daerah yang memang dipiara untuk sebagai kontrol, yaitu kelompok-kelompok yang ada di Mindanao dan sebagainya. Nah, setelah terjadi masuknya beberapa gelintir orang, kemudian menghancur leburkan Marawi, itu tidak bisa dibaca bahwa 1.500 atau 150 atau sekian ribu pasukan ISIS masuk kemudian memporak-porandakan. Tidak. Kita justru harus menandai ucapan-ucapan dari Jenderal TNI kita, Pak Gatot Nurmantio, yang mengatakan bahwa sel-sel tidur yang ada di daerah Filipina dan ASEAN ini betul-betul real nyata. Berarti pandangannya Panglima TNI tajam dan akurat berdasarkan data intelijen yang benar. Demikian juga kegelisahannya Menhan, yaitu Pak Jenderal Riami Satria Kudu. Kita ini sudah menjelang peperangan yang sangat luar biasa, tetapi ternyata dikaburkan oleh gerak para politisi dengan membentuk semacam tim sus atau pansus-pansus. Jadi sesungguhnya bisa dicurigai dalam kondisi perang besar DPR ini sesungguhnya siapa? Jangan-jangan DPR ini juga sudah dijadikan sebagai alat untuk sewot. Karena ketika sesungguhnya rakyat harusnya mulai tajam mencermati kondisi Marawi dan kondisi daerah sekitarnya, geopolitik sudah demikian menghangat, kok DPR masih berwawasan begitu?
jangan-jangan ini DPR memang untuk mengalihkan isu supaya rakyat ini tidak waspada. Nah, kalau ini benar begitu, maka sudah harus dilakukan hukum-hukum yang tegas terhadap DPR, mulai diperiksa. Jangan-jangan DPR ini justru menjadi sumber atau sel tidurnya ISIS itu sendiri. Demikian juga lembaga-lembaga yang ada. Maka tidak hanya di Marawi. Sebentar lagi di Indonesia saya berpikir setahun atau 2 tahun Indonesia ini akan menjadi ladang peperangan yang sangat mengharu biru. Karena kalau sekarang kita masih berbuka bersama, masih ketawa hihi, masih seminar, masih terawih, masih sembako, pembagian baksos dan sebagainya, setahun 2 tahun ke depan ini sudah kondisinya sangat berbeda. Karena apa? Karena kelompok-kelompok sel tidur ini yang masuk di partai politik, dan kita tahu partai politik pendukungnya siapa, nggak usah saya sebutkan, tahu ormas-ormasnya kita tahu, bahkan pengelolaan isu tentang alumni 411. Kata alumni itu sudah mengisyaratkan bagi kita bahwa gerak 411 ini sesungguhnya adalah gerak makar yang harus mulai dicermati oleh pihak kepolisian dan pihak-pihak keamanan, dalam hal ini TNI. Maka anak-anak Ansor, Banser, dan Patriot Garda Nusantara serta Pagar Nusa ini menggunakan jalur ketiga. Jadi bukan jalur TNI dan jalur polisi, tetapi gerak intelijennya digunakan dengan gerak intelijen langit. Jadi kiai-kiai yang ada di bawah tanah yang tidak muncul, kemudian menyarankan kepada kiai-kiai yang duduk di PBNU dan di mana-mana untuk melakukan gerak antisipatif. Karena apa? Gerakannya ISIS ini dan sel-sel tidur yang sudah embrionya banyak tersebar, kayak misalnya pesantren Al-Zaitun yang dulu ketangkep memiliki dokumen-dokumen untuk pendirian negara Islam Indonesia di Jawa Barat, kemudian kelompok-kelompok HTI, kelompok FPI ini semakin membesar, menggelembung ini sudah menunjukkan gerak langkah yang sesungguhnya sudah layak untuk ditangani. Hanya persoalannya adalah kalau di Marawi itu bisa terjadi pembunuhan dan kemudian menimbulkan korban yang sangat besar, kemudian melakukan satu gerak langkah dari Presiden Duterte-nya meminta supaya TNI Indonesia untuk mengatasinya. Karena apa? Ini bukan karena TNI Indonesia ini melebihi kemampuan rata-rata dari TNI dunia, bukan. TNI Indonesia memang yang ketika bergabung dengan Polri itu memiliki peralatan yang mampu mengendus siapa sesungguhnya sel-sel tidur dan teroris-teroris yang sekarang ini berkembang. Yang pertama, polisinya sudah berulang kali menggagalkan gembong-gembong teroris dan mematahkan serta menangkapi mereka, sehingga sudah mengerti di mana sel-selnya. Yang ketiga, polisi juga memiliki keahlian tertentu di bidang penanganan teroris. Jadi kalau prestasinya TNI dulu itu digunakan dan dicontoh oleh tentara Vietnam dalam perang gerilya menghadapi tentara Amerika, karena memang Jenderal Sudirman menggelorakan perang gerilya ini diakui oleh dunia, kemampuannya luar biasa. Nah, sekarang polisi juga menunjukkan satu form yang unggul, berhasil menangani teroris-teroris yang berskala internasional. Nah, kalau ini gabung, maka akan sangat luar biasa. Yang jadi persoalan adalah kita mah nggak begitu urusan lah, nggak begitu peduli urusan dalam negerinya Filipina atau Marawi, karena kita memiliki teritorial kedaulatan negara dan bangsa tersendiri. Yang penting adalah bagaimana menyelamatkan Indonesia yang sudah diambang peperangan luar biasa ini setelah pintu gerbangnya yang bernama Ahok ini berhasil dipatahkan oleh kelompok Islam radikal yang akan mengusung khilafah dan program kehidupan dengan syariah. Artinya adalah akan menggeser Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45
digantikan dengan faham khilafah dan syariat agama atas tafsir Wahabi dan Khawarij yang memusuhi saudara Islam yang lain. Jadi kalau model khilafah sebenarnya nggak ada persoalan sih, karena di Indonesia ini juga dulu di bawah khilafah Turki Ottoman, bahkan kakek buyut saya atau Sunan Giri itu menjadi pemegang mandat untuk khilafah. Dan maka setiap raja yang ada di Nusantara ini pasti minta persetujuan atau minta restu kepada Sunan Giri pada zaman itu. Itu sistem khilafah, dan itu kita di bawah Turki Ottoman. Itu tidak ada persoalan karena apa? Sistem khilafahnya berbeda dengan sistem khilafah yang diusung oleh HTI, oleh FPI, GNF MUI, DDII, atau bahkan barangkali ada kecurigaan PKS gitu loh. MMI, dan itu kalau MMI itu kan kelompok mahasiswanya, jadi punya sayap-sayap gerak. Nah ini ketika kemudian ini dimunculkan, gak masalah kalau khilafahnya itu khilafah yang menganggap Islam kafah. Maknanya Islam kafah adalah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam Wahabi yang justru memusuhi faham-faham atau madhab-madhab Islam yang lain. Ini yang kita tidak kehendaki. Kita bisa membayangkan kalau seandainya dulu Komite Hijaz tidak dibentuk oleh Nahdlatul Ulama setelah Wahabi menghancurkan, membantu, mengkhianati Turki Ottoman, membela Inggris dan Prancis, menghancurkan kekhalifahan, kemudian mendapatkan hadiah tanah Hijaz dan Madinah, kemudian memberlakukan sistem Wahabi. Tidak ada tim yang dikirim oleh Nahdlatul Ulama pada saat itu yang namanya Komite Hijaz, maka bukan hanya peninggalan-peninggalan Islam yang hilang, tetapi makam Rasul pun akan dibongkar. Itu saja perlu diperbarui oleh Nahdlatul Ulama sekarang untuk mengirimkan kembali Komite Hijaz kedua. Agar apa? Agar peninggalan dan aset-aset Islam ini, situs-situs Islam ini tidak dihilangkan. Seperti misalnya makamnya Ibunda Rasulullah dibongkar, makam ke tempat makamnya atau kelahirannya Siti Khadijah dijadikan WC umum. Maulidnya Rasulullah yang di Indonesia ini orang sunatan aja membaca maulid, pindah rumah membaca maulid, nikahan membaca maulid, tetapi tempat maulidnya Nabi yang ada di Mekah itu justru dijadikan WC umum. Ini kan sudah keterlaluan. Maka perlu dibentuk Komite Hijaz kedua. Nah, untuk ini supaya memperkuat agar kita tahu khilafah yang mana ini yang diusung. Kalau khilafah yang model melakukan pemberontakan-pemberontakan seperti HTI di Turki, di Mesir, dan di tempat sebagainya, Indonesia tidak membutuhkan itu. Bahwa sistem pemerintahan Indonesia sudah baku adalah sistem presidensil, dan ini menghormati trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Maka ketika kemudian muncul gerak teroris ini, yang mesti dibawaspadai adalah bahwa sekarang berdasarkan pernyataan dan penelitian, ternyata ada satu kelompok sekian persen yang tidak menyetujui atau yang menghendaki dilakukan perang jihad atau dilakukan pergantian dasar negara. Nah, ini harusnya TNI dan Polri bersatu padu. Yang jadi masalah lagi, mereka ini bergerak di domain TNI dan domain Polri. Dan mereka bergerak di grey area abu-abu. Maka ini hanya bisa dihadapi oleh pasukan sipil, rakyat sipil yang terlatih, yang mengaplikasikan semangat bela negara. Nah, NU dengan anak-anaknya dulu yang merupakan embrio TNI dan embrio Polri terpanggil di sini setelah mendapatkan instruksi atau
kabar langit yang bernama intelijen langitnya Kiai NU, maka kita bergerak. Kalau daripada terlambat, maka sekarang kita sudah mulai menghadapinya dengan membentuk pasukan pemukul yang bernama Patriot Garuda Nusantara. Nah intinya ya itu ya Banser, ya Ansor, ya NU, ya masyarakat berbagai suku, bangsa dan agama. Silakan bahwa ada ormas-ormas yang lain yang sekarang ini sudah terbentuk bergabung, kita welcome. Karena ini kita membela gunung, rumah bangsa yang bernama Indonesia. Tetapi harus diwaspadai sekarang ini prioritas utamanya adalah menghadapi sel-sel tidur. Maka PGN berdasarkan instruksi khususnya mulai mendata di mana kehadiran orang-orang HTI, orang-orang FPI, kelompok-kelompok GNF MUI itu ada di mana, sehingga jangan sampai kita kecolongan, karena ini mereka adalah sel tidurnya dari ISIS itu sendiri. Apalagi melihat video-video pernyataannya Rizik, pernyataannya ini, pernyataan ini, kita nggak bisa main-main. Untuk keselamatan bangsa kita tidak bisa main-main. Kita harus siap siaga dan paham betul akan konsep ketahanan nasional. Inilah hebatnya konsep ketahanan nasional yang oleh bapak-bapak para founding father, jenderal-jenderal TNI dan Polri kita dulu menerapkan dengan sistem hankam rata. Sistem pertahanan rakyat semesta. Maka ketika TNI dan Polri tidak bisa masuk ke area abu-abu ini, rakyat terlatih ini sudah mulai bergerak. Nah, selama ini kita memang agak hobi ketika mereka mengklaim dirinya Islam, ulama, ustadz dan sebagainya. Tetapi setelah ini garis demarkasinya cetok bahwa dia mau memberontak, dia mau menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta kebinekaan, maka ini cetok mana yang pengkhianat bangsa, mana yang patriot bangsa. Maka saya mengundang semua lapisan bangsa dan negara, semua lapisan masyarakat, apapun suku bangsa dan agamamu, apapun adat istiadatmu, apapun kepercayaan dan keimananmu, mari kita mulai bangkit memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Kita mulai pasang telinga, pasang mata, dan mulai kita datang. Mereka-mereka yang menunjukkan format kebiasaan-kebiasaan dengan pakaian yang cetok, yang jidatnya hitam, yang celananya cingkrang, dan sering mengkafir-kafirkan orang. Data saja, nanti kita yang akan bergerak. Dan saya yakin kalau kita waspada, boleh Malawi hancur, tetapi Indonesia akan tetap utuh dan jaya. Kalau yang terkait yang 10 orang dari Bandung itu yang bergabung dalam tablik, apa namanya, jamaah tablik itu gimana? Iya, mau bergabung, mau jabal dengan jamaah tablik, apa jamaah bodrek, apa jamaah APC. Pokoknya ketika dia datang dan mereka simpatisan ISIS dari mana saja, kata itu warga negara kita, tetapi dia melakukan split negara, melakukan usaha-usaha yang berbeda dengan dasar negara, maka kesepakatannya cetok bahwa bugot, makar, memberontak hukumnya haram buat agama Islam. Maka ya harus kita waspadai, kalau perlu masyarakat bisa melakukan tindakan dini, yaitu menangkap mereka kemudian menyerahkan kepada polisi. Jangan dipukuli, tapi serahkan kepada polisi. Kemudian mulai orang-orang yang di medsos yang nampaknya sekarang sudah mulai bermunculan itu, kita tangkap, kemudian kita periksa, kita data siapa orangnya, tinggal di mana, sehingga kalau nanti terjadi peperangan frontal di negara ini, kita tidak salah membasmi lawan gitu. Terakhir Pak, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Jokowi untuk mengantisipasi gerak-gerik daripada ISIS agar supaya tidak leluasa bergerak di Indonesia? Saya yakin Mas Jokowi sudah punya resepnya lah. Dia memiliki jenderal-jenderal yang hebat seperti Pak Gatot Nurmantio, punya Mas Tito, punya pangdam-pangdam yang luar biasa, jiwa Sabta Marga dan semua prajuritnya. Bahwa mereka sekarang ini belum bergerak dengan frontal itu karena masih memberikan pintu kesempatan
kepada mereka anak-anak bangsa untuk kembali ke jalan pertobatan, ke jalan yang benar. Tetapi kalau momentum ini sudah diberi tanda dan waktunya mereka masih begitu, ya harus disikat, nggak bisa lagi. Misalnya kita akan melihat bahwa Indonesia berhadapan dengan ISIS, bahwa Indonesia sekarang berhadapan dengan para anak-anak bangsa yang sesat, yang melakukan pemikiran-pemikiran ala mereka dan teracuni oleh kekuatan merkantilisme ini yang menggabriskan antara kekuatan agama dan kekuatan agama. Tetapi kenapa justru tokoh-tokoh yang hebat-hebat seperti Pak Amin Rais, kemudian ada tokoh-tokoh kayak Andi Sandiaga Uno yang baru dipilih, justru menemui reject yang merupakan buronan nasional. Ini suatu langkah blunder yang menurut saya sangat keliru dan tidak layak untuk dilakukan orang sekelas Pak Amin Rais. Dan itu harus ditanya, Pak, kalau pulang ke Indonesia harus ditanya kepada mereka. Oh, itu pasti. Mas Tito kan cuma kan punya protap ya, aturan main yang benar. Hanya masalahnya Mas Tito harus kita dukung dan sepenuhnya rakyat harus memberikan, semua elemen rakyat dengan berbagai ormasnya harus mendukung Kapolri untuk menindak tegas setiap buronan yang ingin mengacak-acak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa kok belum? Wong Amin Rais saja bisa ketemu, kenapa kok polisi belum menangkapnya? Nah, ini pasti ada sesuatu, ada ramuan khusus yang dilakukan oleh Pak Tito. Tetapi saya mohon dengan hormat dan sangat untuk Pak Gatot Nurmantio dan Pak Tito segera melakukan tindakan-tindakan, dan juga kepada Mas Riami Satria Kudu, tidak hanya ucapan-ucapan, tidak hanya pernyataan-pernyataan yang memberikan nuansa ketegasan, tetapi harus melakukan tindakan-tindakan tegas. Jangan sampai rakyat yang terlatih, yang betul-betul di dalam dadanya ada Garuda, yang di dalam dadanya adalah patriot Garuda Nusantara ini bergerak sendiri-sendiri. Saya tidak menghendaki begitu. Ada TNI, atau bisa segera menggunakan kekuatan rakyat sipil terlatih ini untuk membantu pencegahan masuknya ISIS dan paham-paham yang lain yang membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting sekali, dan nampaknya ini sudah mengerucut gerakan di daerah-daerah dengan bersatunya Panglima Kumbang atau Panglima yang lain, Panglima Minahasa di daerah, seluruh daerah datang untuk bersatu dengan PGN. Ini merupakan langkah maju. Nah, saya berharap jangan sampai terjadi pembantaian, pembunuhan anak-anak bangsa dalam satu negara. Harus ada tindakan cepat dari TNI dan Polri. Sudah tidak zamannya lagi berpikir sektarian, berpikir sektor, domain ini, domain ini. Dulu ada yang namanya organisasi Badan Kerjasama Pemuda dan Militer, dan itu cukup hebat ketika mau berantas PKI. Maka bisa diuji coba sekarang, dan kami sudah siap. Dengan demikian TNI yang didoktrin, polisi yang didoktrin untuk tidak menembaki rakyatnya sendiri, bisa tidak terkena pasal-pasal Komnas HAM, tetapi bisa memanfaatkan rakyat sipil yang terlatih untuk menjaga gunung yang bernama Nusantara. Bagi kami, saya tegaskan, PGN tidak pernah berpolitik, PGN tidak pernah mengurusi soal-soal politik, tetapi kami merupakan kekuatan politik yang menjaga bangsa dan negara, menjaga rumah bangsa ini. Bahwa kalau Anda semuanya tidak puas dengan masakan kokinya, silahkan Anda protes, silahkan Anda ganti, tetapi mengikuti mekanisme demokrasi 5 tahunan. Jangan kemudian membakar rumah bangsa. Kalau membakar rumah bangsa, apapun nama sampean, apapun kelompok sampean, organisasi daerah, lokal, internasional sekalipun, akan berhadapan dengan kami, patriot-patriot Garuda Nusantara. Itu Mas Agus. Terima kasih Bang, penjelasan yang singkat dan padat untuk malam hari ini, dan semoga ini juga dilakukan oleh pemerintah. Artinya
pemerintah cepat merespon gitu. Alhamdulillah, insya Allah mereka jenderal-jenderal yang cerdas kok. Oke, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam.